Gue nggak bisa baca nih, dapatkan hadiah. Aduh, syarat ketentuannya mana? Ada nggak? Nanti itu gede kok. Oh, nanti muncul di mereka juga nggak? Di mereka? Oh ya udah, kalau muncul di mereka. Iya. Oh, jadi tampilan di mereka kayak begini kan? Kita bahas apa ya guys hari ini guys? Tentang seks dan healthy marriage. Oh cucok. Lagi ada ini tuh series apa, Layangan Putus ya? Itu di View kan? Di apa sih, di putarnya apa sih? Oh web apa? WTV. Oh WTV ya? Oke. Udah muncul ya? Coba ya. Pakai ini ya. Itu freeze gitu nggak apa-apa? Udah ada yang assalamualaikum nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rosvi, apa kabar? Sudah 1 bulan lamanya kita tidak bertemu, rasanya kayak setahun. Karena kan kita bertemu lagi kan tahun depan ya guys. Jadi semoga semuanya sehat, semuanya baik-baik aja. Seperti biasa Dr. Yusri Dinut akan nemenin kalian sekitar 45 menit ke depan. Benar kan? Apa sejam? Ya kurang lebih begitulah. Sebelum aku nanti praktek lagi jam 1-an, kita ngobrol dulu, kita seru-seruan dulu di akhir tahun, ya kan, di live sosmednya Rosvi Official. Ya, ini di layar sudah ada, ini spesial banget buat akhir tahun. Rosvi akan bagi-bagi untuk 5 orang, masing-masing hadiah dengan total Rp250.000. Gimana caranya? Kalian bisa lihat di tampilan handphone kalian atau mungkin di laptop atau di komputer kalian. Itu udah cara syarat dan ketentuannya. Silakan diikutin. Udah gitu nanti akan dipilih sama tim Rosvi. Kita bakalan bahas, guys, temanya apa? Hits banget. Love, sex. Hari ini kita akan gibah tentang layangan putus ternyata. Jadi kita akan bahas love, sex, dan healthy marriage. Bener kan? Nah, jadi memang ini jadi penting banget nih karena ini hal yang sensitif sebenarnya, apalagi buat suami-suami gitu ya, kalau udah ngerasa kadang ada keluhan dengan istrinya, belum tentu semua akhirnya mau pede dan mau berani untuk didiskusikan dengan istrinya. Akhirnya kalau nggak kuat iman gitu, cari-cari deh jajan-jajan layangan-layangan yang tidak putus di luar sana. Nah, Rosvi itu juga punya peran penting loh untuk hal tersebut, karena tadi kalau kita udah bahas love, sex, dan healthy marriage, ini tuh jadi berhubungan banget. Gimana kita bisa dicintai, kalau hubungan seks kita baik, maka juga akan menjadi hubungan pernikahan yang sehat. Ya, jadi penting banget juga untuk perempuan-perempuan atau sahabat Rosvi di sini untuk menjaga kesehatan wanitanya. Salah satunya adalah mengkonsumsi Rosvi dengan rutin gitu ya, supaya sehat dari dalam, seger dari luar. Sedap gitu ya. Seperti biasa, silakan komen, silakan bertanya, silakan ajakin lebih banyak orang untuk nonton live siang ini supaya kita bisa seru-seruan dan belajar semua yang berhubungan sama kesehatan reproduksi atau kesehatan wanita dengan lebih menyenangkan. Aku mau sapa-sapa dulu. Nah, thank you, tahu banget deh. Betul. Malang hadir. Namanya Kun Fayakun account-nya. Terus, Assalamualaikum Mojokerto. Hai, Sri Maulida. Semangat pagi dokter dan admin Jakarta Timur hadir. Oke. Sama gue punya gosip guys. Katanya kita tuh nanti bakal ada roadshow. Gosip ya. Semoga gosip ini jadi benar. Gitu, kita keluarin aja dulu gosipnya. Ya, coba kalian kepo-kepo di mitra kalian masing-masing. Beneran ya? Ada ini ya, ada Love Rosvi ya, gitu-gitu. Nanti biar dibenerin gitu, biar diadain. Kediri, Assalamualaikum, Karawang, wis, Teresia Ratnasari, Sidoarjo. Sidoarjo tuh kota yang paling selalu ada loh. Di setiap live tuh suara yang Sidoarjo selalu ada. Sidoarjo sama Cikarang, aku selalu baca itu, harus selalu ada. Mohon maaf nih Mbak Ferawati, ini mohon maaf banget nih, dia ngomong gini. Hai dokter ganteng Yusri, Bantul Selatan hadir. Sejak kapan Bantul ada yang di utara, di timur ya, di barat, atau Bantul pusat ya? Sebagai warga Jogja yang baik gitu, saya kayak nggak pernah tahu gitu.
namanya Bantul itu pasti ada di selatan. Ya, karena memang dia di selatan gitu. Jadi Mbak Vera ini tidak perlu lagi untuk ngasih tahu bahwa Bantul Selatan hadir ya. Terima kasih Mbak Vera untuk penjelasan yang cukup bijaksana. Kita lanjut, ada Artias dari Magelang. Ada, oh dia lagi invite nih si Mbak Vera nih. Puji Rahayu, Dwi Yuniarti. Ini kayaknya teman-teman di Bantul Selatan juga guys. Ini lagi disuruh ngumpul. Assalamualaikum, Demak hadir. Adain roadshow di Pasang dong dok. Pasang tuh mana ya? Taunya gue Pasang Surut. Kalau Pasang doang gue gak tahu. Lampung, Lombok, Taiwan. Kita kayaknya emang bulan Januari kita mau ke Taiwan sih. Kalau nanti karantinanya diturunin jadi 3 hari. Katanya Rossi mau ke Taiwan. Tungguin ya. Karanganyar hadir. Halo dok, saya dari Banjarharjo. Assalamualaikum dok. Coba kalian kasih tahu, adakah yang nonton live ini baru pernah minum Rosvi atau belum minum? Coba, adakah yang pertama kali baru mau nyoba atau baru minum baru banget minum? Coba di-share. Dok, ada konsumen saya sudah minum Rosvi pakai NCX juga, minum Agarik NSTM juga, tetapi kenapa kontennya tidak hilang sampai bawah seperti bangkai katanya dok? Berpengaruh karena KB spiral atau IUD? Mohon bantuan jawab. Kita bahas keputihan sedikit kalau gitu. Keputihan itu memang faktornya sangat banyak sekali. Ada yang karena hormon, apalagi pada saat orang hamil gitu ya, atau pengaruh dari hygiene ya. Ada produk-produk yang tidak cocok, itu bikin keputihan. Atau orangnya yang terlalu gampang keringetan, jadi lembab, itu juga bisa bikin keputihan. Jadi banyak banget faktornya. Kalau udah minum segala macam kok belum juga, menurutku justru mungkin jangan diminum semua barengan. Gitu ya, saya nggak bilang produk lain tidak bagus, tetapi dengan terlalu mix gitu, kita jadi nggak tahu nih sebenarnya yang jadi cocok kamu apa, yang nggak cocok apa, yang bikin keputihan jadi apa. Saranku dari semua tadi yang diminum, dihilangkan dulu, pilih mana dulu, satu fokus, 2 minggu, 3 minggu dilihat efeknya. Kayak minum Rosvi gitu, pure minum Rosvi aja dulu ya, habis makan siang sama habis makan malam gitu 2 kali sehari, lalu ditambah dengan tadi ya, kalau gampang lembab, tipe yang gampang keringetan, berarti harus sering-sering ganti pakaian dalamnya. Terus jangan suka pakai sabun buat pembersih organ kewanitaan dulu, karena kalau nggak cocok juga bisa bikin makin keputihan. Jadi satu aja fokus dulu gitu, minum Rosvi dulu 2 minggu, 3 minggu nanti dievaluasi lagi. Harusnya sih ada progresnya. Begitu penjelasan saya. Sudah pernah awalnya saya haid nggak lancar, alhamdulillah setelah minum Rosvi haidnya lancar, love. Pokoknya Rosvi Nasa Jos, Vidina. Berarti ini gue nggak bisa pilih random kasih menang ya. Pokoknya mereka ikut syarat ketentuan aja dapat hadiah itu kan. Berarti nggak ada yang kayak dapat saset-saset kayak biasa, kita nggak ada kan? Ada nggak? Tetap dapat. Oh, berarti ini cuma ini yang mereka aja, tapi kalau gue pilih suruh menang juga masih dapat. Berapa? Oh, boleh deh. Oh, ya udah, oke. Bonus gitu aja ya. Oke, nanti gue cari yang bagus-bagus. Aku belum minum dok. Oke, Ranti Nur Indah Pratewi, karena kamu belum minum, jadi aku kasih kamu hadiah langsung biar kamu langsung minum. Ya, tolong di capture namanya Ranti Nur Indah Pratiwi. Aku belum minum dok katanya, belum minum Rosvi. Justru yang belum minumnya kita langsung kasih supaya dia langsung minum. Tapi tugasnya si Ranti ini, selain dia minum, dia langsung harus share ya. Setelah dia minum, sampai habis dia langsung share apa efeknya. Kalau cocok dia harus ngajakin 10 orang untuk minum lagi. Ya Allah, gak mau rugi banget gue. Sudah minum pak, rasanya enak, seger, aku suka. Oke, kalau kamu suka dan segar, kamu gak boleh bilang aku pak, aku mas. Namanya Minah Nasa Pecuk Mijen. Oh, di Bandung nih Mijen. Iya nggak sih? Bener nggak? Nggak tahu ya. Assalamualaikum dok, maaf mau tanya kalau tanda-tanda PCOS apa dok? Dan apakah bisa diatasi pakai Rosvi untuk promil dok? Nah, kita bahas PCOS guys. Guys, coba dulu yang tadi lagi nyambi setrika, nyopin anak, ya ngobrol sama suaminya. Coba fokus ke gue dulu. Kita mau bahas PCOS nih. Kita akan bahas Polycystic Ovary Syndrome, atau kumpulan gejala yang berhubungan karena ada beberapa kista yang muncul di area ovariumnya. Kenapa bisa ada kista-kista kecil ini di ovarium dan menimbulkan beberapa gejala? Karena berhubungan dengan hormonal.
Nah, salah satunya nih biasanya juga berhubungan, walaupun ada yang orang yang kurus dan PCO itu beda cerita, ya walaupun berhubungan sama hormon juga, tapi seringnya nih orang PCO itu relate sekali atau berdekatan sekali dengan kegemukan atau obesitas. Karena dia gemuk membuat hormon insulin jadi nggak sensitif, jadi resisten, akhirnya berpengaruh ke hormon estrogen, progesteron dan juga testosteronnya yang tidak imbang. Nah, testosteron yang terlalu meningkat itu akhirnya yang membuat di ovariumnya bikin telur-telurnya jadinya kecil-kecil dan kecil-kecil lalu akhirnya bikin kista menumpuk di ovariumnya itu. Nah, yang mesti gimana apa gejalanya? Biasanya udah pasti menstruasinya jadi tidak teratur. Bisa sedikit-sedikit, bisa ngeflek doang atau bisa bahkan tidak mens, itu adalah salah satu gejalanya. Lalu bisa juga ada yang jadi full jerawatan di wajah, mukanya berminyak. Jadi ada timbul bulu-bulu di wajah juga, rambutnya rontok. Itulah mereka kumpulan gejala dari seorang yang PCOS. Nah, biasanya saat dia periksa ke dokter obgyn, nanti akan disuruhnya adalah diet dulu untuk akhirnya lebih bisa buat stabilin hormonnya. Gimana dengan Rosvi? Rosvi bisa ngebantu dalam proses dia diet atau dikasih obat dari dokter itu. Dengan dia minum Rosvi, harapannya hormonnya jadi lebih imbang. Supaya kondisi PCOS-nya jadi nggak makin parah. Supaya nanti kalau telur-telurnya jadi besar, kistanya tidak makin nambah, harapannya program hamilnya jadi lancar. Jadi pesannya, kalau kalian mau promil dan punya PCO, yang pertama kali kalian mesti lakukan adalah turunin berat badannya dulu. Ya, diet dulu ya, kurangin santan, tepung, goreng, minyak, olahraga yang rutin, yang teratur, jam tidurnya diperbaiki, sambil minum Rosvi dengan rutin sehari minum 2 saset, supaya nanti tadi hormonnya jadi balance, lalu program hamilnya jadi lancar. Pastikan punya suami. Karena percuma kalian sudah diet, sudah minum Rosvi, lupa pun juga nggak punya suami, ya nggak mungkin hamil. Ya, jadi pastikan punya suami yang sah, dan suaminya mau berhubungan dengan kalian. Kalau suaminya kayak layangan putus, ya kan, berhubungan sama orang lain, kalau kalian udah kurus pun ya nggak bakal bisa hamil dong. Selingkuhan yang nanti hamil. Jangan ya, itu haram. Oke? Nah, karena kan tema kita kan pas ya, healthy marriage, sex dan love. Jadi kalau kita ngomongin sex, love dan juga si healthy marriage itu penting banget. Iya, gue diketawain kenceng banget nih si siapa nih, Teresa Handayani. Diketawain kita. Nah, kalau kita ngomongin sex, love, dan healthy marriage, penting banget memang akhirnya perempuan tuh punya peranan untuk menjaga kesehatannya ya, nggak cuma bagi luarnya tapi dalamnya juga. Karena nggak bisa bukannya aku akhirnya mensupport si bapak-bapak layangan putus, tetapi sebagai wanita kita memang harus maksimal nih supaya dia tidak punya alasan untuk meninggalkan kalian. Tapi kalau kalian udah jaga kesehatan, udah cakep luar dalam, udah wangi luar dalam, ya kan, udah bahagia, udah happy, udah keren banget. Kalau tuh laki-laki masih ninggalin kalian juga, berarti emang dianya yang rugi. Bukan salahnya di kalian gitu ya. Jadi ini jadi penting nih obrolan-obrolan kayak gini, sensitif ya. Kadang nggak mau diomongin karena takutnya tabu. Tapi justru kalau sahabat terus pinter ini harus menjadi obrolan yang rutin dibahas sama suami. Misalnya, aku kurang apa, aku kekurusan nggak, aku gemuk nggak, menurut kamu aku udah cukup belum, aku pengen tambah ini. Harus diomongin ke suaminya, jangan diam-diam baik. Nanti suaminya pergi lo nangis, kan salah di lu juga kalau kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau udah keren banget nih, tapi gue masih pergi juga lagi-lagi, ya berarti salah si suaminya. Ya, jangan lupa nonton Layangan Putus. Layangan Putus di WTV. Nggak apa-apa, kalian mesti nonton film itu supaya kalian jadi cemas, lalu kalian minum Rosvi jadi rutin. Iya kan? Dengan nonton itu, terus kalian jadi mikir, oh iya ya, dia aja di series itu udah cantik, ya nggak? Udah keren banget, udah rajin di rumah, jadi rumah tangga yang baik, tetap ditinggal. Apalagi kita yang nggak cantik, kita yang masih gemuk banget, kita yang masih belum minum Rosvi, bisa-bisa makin sering ditinggal. Jangan-jangan. Gue sih doainnya sahabat Rosvi setia-setia semua ya suaminya ya, karena suaminya pada setia, jadi kita mesti jaga kasih yang terbaik buat suaminya dengan cara minum Rosvinya rutin gitu. Baca lagi deh.
Alhamdulillah nih, Arsyifa Ayu Marianto. Alhamdulillah setelah 5 tahun nggak haid setelah minum Rosvi. Aduh, cepet banget ke atasnya. Bentar. Ya, hilang. Oke, saya dari Bandung hadir. Assalamualaikum, saya dari Purwakarta. Kalau saya pribadi sudah minum Rosvi, Miss V nggak bau, lebih kesat. Keset tuh males ya. Sri Darwanti. Sumenep hadir. Vika Anjani. Sidoarjo hadir. V, saya konsumsi Rosvi-nya malam tok. Kalau lupa malamnya nggak diminum, baru paginya saya minum. Nggak apa-apa. Kalau emang nggak ada keluhan, boleh minum sehari sekali. Aku udah pernah nyoba dok, beberapa saset aja minumnya keputihan dan langsung keluar semua. Kalau lagi haid biasanya aku suka sakit perut. Oke, bagus. Banyak loh ini, teman-teman. Kalau nggak dibaca komennya sama aku itu kan emang cepet banget. Kalian tuh kayak, trafficnya keren banget gitu loh. Sibuk, bung. Jadi, dan kalian harus baca semua komennya teman-teman. Karena jangan cuma nunggu dengar dari aku aja. Karena penting banget, biasanya dari komen-komen itu suka pada sharing testimoni, dan itu jadi penting buat kalian gitu ya. Jadi sambil nonton aku sambil pantengin komentar juga. Siapa tahu dari pertanyaan atau dari testimoni yang dikasih sama sahabat Rosvi yang lain itu bisa jadi masukan dan insight yang baik buat kalian juga. Gitu. Saya mau menanyakan perut posisi kiri kadang rasanya nyeri banget, itu kenapa ya dok? Masih banyak pengaruhnya. Ya nggak bisa, dokternya bukan dukun. Kalau cuman nyeri perut kiri ya kagak tahu gue, dia bisa sakit karena mens atau bisa yang lainnya, organ yang lain, sebaiknya ke dokter ya, di make sure, dipastikan. Narti Sobo, Jakarta hadir dok, maaf telat, nggak apa-apa, gue maafin. Naura Elvareta, dokter, konsumen saya minum 2 box Rosvi, tapi masih keputihan, minumnya sudah habis 2 box buat 2 bulan. Apa itu sangat mempengaruhi ya dokter, tidak sembuh-sembuh keputihannya? Oke, kalau yang udah agak bandel gini mungkin ada pengaruh lain. Nggak ada salahnya untuk ke dokter untuk diperiksain. Siapa tahu memang butuh antibiotik atau obat-obatan yang lain supaya meredakan keputihan. Karena setiap keputihan itu kan beda-beda. Ada yang ringan, sedang, atau bahkan yang sudah berat. Assalamualaikum, semangat pagi. Ceger, Jakarta Timur hadir. Situ Bondo. Lah, si Yuni Kurniati, dia numpang push up di komen kita. Nih, pakai stiker push up. Push up-nya beneran aja. Kalau push up-nya di komen kolom itu nggak terhitung olahraga, Yuni. Ada gila-gila ya. Ini keren nih. Sri Maulida Yusvika. Suami pergi ya biarin aja dok. Kasih hadiah. Wanita independen harus selalu disupport. Sri Maulida Yusvika. Dapat Rosvi. Karena kamu suaminya pergi, kamu biarin aja. Jadi kamu minum Rosvi supaya suaminya balik lagi. Tepuk tangan. Bener kan? Bagus. Lanjut. Iya dok, pasti bicara sama Pak suami, suka cerita ada yang kurang malah nambah kayaknya. Pakai Rosvi bener aja. Si Vera dari Bantul Selatan ini komunikasinya bagus sekali loh. Dok, Rosvi mah nomor 1 di hati, Ani Fitria. Para wanita masa kini gak mau ketinggalan dengan Rosvi yang paling ampuh untuk mengatasi masalah kewanitaan yang bikin suami makin lengket mulu. Semenjak Rosvi datang, kehidupannya semakin harmonis dalam keluarga. Terima kasih Rosvi, asik. Hah? Apakah udah terus saudaranya Aris? Aris siapa sih? Oh! Loading gua. Ketahuan banget gak ngikutin, cuman tahu doang lagi hits apa. Siapa sih Aris? Aris tuh suaminya. Si istri Putri Marino siapa namanya? Kinan. Si Anya? Oh iya, Lydia. Gue bukan saudaranya Aris, gue teman segeng. Semenjak minum Rosvi, suami makin lengket dan romantis dok, bagus. Suami-suami yang udah lengket jangan suruh nonton layangan putus ya. Hadiahnya dok, belum pernah nih dapat hadiah dari dokter. Oke, doa yang banyakin sholawat. Rosvi memang top, saya kira ngelek dok. Oh enggak tuh nggak ngelek. Wah biar bisa mimpi ke Kapadokia nih minum Rosvi lah. Ya suka-suka lu dah. Emang lagi pada ke Kapadokia ya? Oh, mimpinya Kinan. Oh, gue tahu makanya ada meme-memenya Kinan yang mau mimpinya Kinan malah yang Kapadokia si Aris ya. Oke. Aneng Ika Mustika, wah dokter Yusri emang kekinian banget biar nggak ditinggal suami, betah di rumah istri harus rajin minum Rosvi. Betul, bagus. Suruh minum.
Pak minum Rosvi dan pakaian cewek kata suami kok kayak perawan lagi. Alhamdulillah. Rosvi itu recommended banget. Selain bagus pengobatan juga bagus banget buat perawatan. Dapat segernya, dapat juga plus-plusnya. Yang penting plusnya sama suami ya say. Jangan sama orang lain ya say. Dok, Rosvi memang jos bikin lagi kata suami kok beda banget malah nempel terus. Banyak loh testimoninya hari ini keren deh. Oh Zainab bertanya nih Zainab. Ada anak yang bertanya. Zainab di Sragen. Nih temennya. Zainab tuh yang di Rano Karno itu loh. Siapa sih Rano Karno namanya? Dul. Ini mantannya Dul. Dok, saya setelah lahiran sudah 5 bulan belum haid. Apakah itu normal? Masih normal. Ada beberapa yang memang belum stabil hormonnya. Monggo, boleh dibantu dengan minum Rosvi sehari 2 saset. Nanti kita evaluasi lagi ya, Zainab. Brebes hadir, ngakak banget setiap ikut live-nya Dokter Yusri. Bayar lu, kira gue badut kali. Makasih dok, saya sudah minum Rosvi juga loh, Sri Maulida, bagus. Solawatin aja dulu ya sambil bayangin Dokter Yusri. Maksudnya gimana nanti anak lu kayak gue mukanya? Maaf dok, setelah diangkat rahimnya bawah perut sering nyeri dok, wajar. Karena emang after effect dari pengangkatan rahim juga bisa. Supaya lebih cepat sembuh ya Mbak Mini Nasa Ceger. Boleh minum Rosvi sehari 2. Wah ini nih bau-baunya gue mau. Masih bisa gue kasih hadiah nggak? Satu lagi. Meliza Aza. Ini gue nggak tahu namanya siapa ya. Pokoknya Meliza Aza. Gantengnya Dokter Yusri tahun baru 2022. Karena ganteng gue delay kan masih 2021. Jadi lo gue kasih hadiah Rosvi. Supaya nanti ganteng gue panjang sampai 2023. Oh ya terus-terusan. Iya benar-benar. Saya malah tertarik minum Rosvi karena banyak customer yang manjur banget pakai Rosvi. Bagus, Indriani. Suwarni Ali Bahrun, it's my dream. Oh ini pasti kata-kata di layangan putus. Sumpah ini pada nonton semua deh gue rasa-rasa. Dok mau nanya dong gimana cara mengetahui pH sabun atau untuk perawatan Misfi dok. Biasanya udah ada keterangannya di sabunnya. Jadi kamu nggak perlu mikirin pH say. Lu pikirin rumah tangga lu aja. Kagak usah mikirin pH sabun. Udah ada biasa keterangannya di sabunnya. Yang pasti semua sabun tuh nggak ada yang jelek dan nggak ada yang bagus. Cocok-cocokan. Yang pasti kalau terlalu pH terlalu asam dia akan mempengaruhi bakteri-bakteri baik yang ada di area kewanitaan. Itu juga yang bisa bikin jadi keputihan, jadi makin terlalu lembab juga bisa. Jadi penting banget untuk minum Rosvi supaya menjaga itu hal tersebut supaya nggak keputihan ya. Rosvi bikin suami nagih terus, bagus. Lanjutkan. KB 3 bulan nggak pernah haid, bisa nggak dok pakai Rosvi? Monggo. Mbak Ramayanti silakan pakai. Kalau emang nyaman sama KB-nya diterusin atau enggak cari KB yang jenis lain. Hai dok, ada CS-ku yang minum Rosvi kok menimbulkan penyakit herpes. Itu gimana dok? Tidak mungkin. Ya, justru Rosvi itu ada anti-infeksinya untuk virus ya dan bakteri. Jadi si herpes ini kalau herpesnya di area kewanitaan, curiganya dia ketularan dari yang berhubungan seksual sama dia. Gitu ya, jadi harus diperhatikan. Tapi justru dengan dia karena herpes dia minum Rosvi harusnya bisa lebih cepat karena emang ada anti infeksinya di Rosvi ya. Sri Billing, dok saya sudah konsumsi Rosvi 2 box tapi keputihan masih aja tapi tidak bau dan tidak gatal. Lanjutkan. 7 tahun jadi single parent semenjak 3 tahun terakhir ini mulai keputihan. Lanjutkan dan jangan stres juga pengaruh ke hormonal. Yanik Nasa, setelah minum Rosvi bebas masalah kematian bonus garis 2 dok. Alhamdulillah, bikin keluarga jadi harmonis. Anak lu jangan namain Aris, jangan namain Kinan, sama jangan namain Lydia. Kagak bagus tar. Keberuntungan ke depannya. Jadi namain Yusri aja. Ayo ikutin live-nya guys. Tuh, Anissa. Rosvi keren banget dok, suami makin cinta. Winda, bagus. Lanjut nih, ke bawah-bawah lagi. Oh banyak nih, anak saya ada 2 dok. Cewek cowok 2 aja cukup dok. Oh, oke. Saya paling suka minum Rosvi, kata suami. Tetap minum Rosvi ya mah, harum dan gak becek. Temannya Cinta Laura kali becek. Zahria Holki. Kalau saya gara-gara promil sama Rosvi dapat rezeki lebih. Bonus baby twin boy. Wih, keren loh ini. Royhanatul Fitria Syahri. Sehat-sehat ya baby twinnya ya. Testimoni dari konsumen dok, minum Rosvi kata suaminya Misfinya seperti didondomi. Dijahit sempit banget katanya.
Wadaw. Fahmi Putri Anis Ahmad. Assalamualaikum dok. Wih telat nyapa aku dok. Rosfi memang keren. Keputihan kabur suami makin nagih terus keple dok. Keple apa sih? Kelepek-kelepek kali. Typo dia. Suka-suka dulu dah. Mana lagi nggak yang bertanya? Dok, temanku udah 5 tahun gak haid soalnya lagi KB tapi sampai sekarang gak haid. Apakah minum Rosfi bisa haid lagi dok? Dicoba aja ya. Memang ada beberapa yang alat kontrasepsinya ada beberapa efek sampingnya bikin KB-nya tidak jadi rutin. Wajar. Kalian bisa evaluasi alat kontrasepsinya lalu sambil minum Rosfi. Ya, Pinelia Nasa. Terus mau tanya nih. Mana? Dok mau tanya, konsumen saya telat haid kemudian minum Rosfi baru 1 saset, keesokan harinya perutnya dan punggungnya sakit serta haidnya keluar banyak. Apakah itu normal? Monggo dilanjutin aja dulu nanti dievaluasi lagi. Bisa aja emang karena pengaruh saking ke haidnya keluarnya banyak membuat dia jadi agak drop gitu ya. Pastikan makan minumnya cukup, banyakin serat, sayur buah, istirahat, Rosfi terusin aja gitu buat Mbak Meliana Zunika Safitri. Jadi nggak usah minum yang sehari 2 kali, minum sehari sekali dulu sampai udah fit. Nanti baru tinggal di maintenance terus. Rosfi mantul banget, keputihan kabur suami makin lengket. Wih, keren. Hadiah tahun baru yang paling mantep adalah Rosfi-nya, dok. Rosfi ya, dok. Istri yang minum tapi suami ikut merasakan manfaatnya. Cie. Ini salah satu health marriage tuh yang kayak gini-gini nih. Jadi istrinya ikhtiar, suaminya dapat efek yang baiknya. Itu salah satu contoh. Jadi silakan lanjutin. Mungkin kalian pas lagi nonton WTV yang layangan putus kan komen, itu bisa dikomen gak sih? WTV itu nggak bisa ya? Oh di Instagramnya paling ada ya? WTV. Nah, lu mentionin tuh Kinan pakai Rosfi kalau udah lahiran gitu. Kinan pakai Rosfi, jangan-jangan si Lydia pakai Rosfi tuh, gitu-gitu supaya produsernya ngerti. Oh iya gitu. Kita promo-promo tipis aja di layangan putus. Saya juga mau testi, ada customerku setelah minum Rosfi keputihan dan bau misfi sembuh dan bonusnya makin disayang suami. Alhamdulillah. Nurul Nasa Demak. Lucu paling ya kalau kita lomba parodi layangan putus di TikTok tapi beliin penthouse-nya diganti beliin Rosfi. Wah pasti seru. Emang ini Teresa Ratnasari, thank you banget idenya. Ini langsung ditampung sama tim ya. Bikinin challenge, ini permintaan dari aku ya. Bulan Januari coba bikinin challenge di TikToknya Rosfi ya. TikTok parodi layangan putus tapi gimana caranya harus muncul produk Rosfi gitu ya. Nah langsung ditampung tuh Teres, silakan. Mumpung layangan putus masih berlayang, jangan sampai udah putus. Ica Bakri 2002 semua wanita Indonesia mengrosfi pokoknya sedap. Oke lah. Lagi lanjut, dok kalau untuk miom gimana cara konsumsinya dok? Apakah masih sama dok 2 kali 1? Nah ini tergantung sama miomnya ya. Sebaiknya kalian sambil dipantau sama dokter Obgyn dilihat miomnya seperti apa. Kalau emang kecil dan dokternya tidak perlu menyarankan untuk operasi, menurutku dengan Rosfi cukup. Ya kalau emang mesti diangkat karena besar atau mengganggu, mendingan sambil diangkat lalu sambil minum Rosfi juga nggak apa-apa. Dokter bisa ngelawak, oke baik. Dok, kira-kira masa haid yang normal dan baik untuk wanita normal itu berapa sih? Kira-kira kalau masa haid 3 hari atau bahkan 2 minggu lebih itu. Nah, tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh juga terlalu pendek. Range-nya memang di 5 hari atau sampai seminggu. 3-5 hari atau sampai seminggu. Jangan sampai di bawah 3 hari atau bahkan dipanjang sampai lebih dari 2 minggu. Jadi nggak bagus. Itu berarti ada imbalance hormon yang mesti dicek. Salah satu yang paling gampang kalian lakukan adalah dengan tadi kurangin santan, tepung, goreng, minyak. Itu yang paling gampang sama minum Rosfi sehari 2 saset. Selamat pagi dok, Rosfi Jos Gandos nafsu yang hambar sekarang kembali hot. Wadaw. Kenapa ya kalau kali ini aku akan kasih tahu sedikit kenapa orang kalau minum Rosfi itu akhirnya begitu gitu ya, kayak kesannya tuh jadi hot lagi, jadi semangat lagi hubungan suami istrinya jadi lebih harmonis dan lain-lain karena memang itu berpengaruh di imbalancing estrogen progesteron yang berhubungan dengan libido. Jadi memang cocok banget buat kalian yang mau sudah nikah lama, lalu kadang udah mulai males-malesan, gak usah disuruh suaminya yang minum, kalian aja yang minum, nanti efeknya memang seperti itu. Karena dia mempengaruhi hormonal perempuan. Ya, jadinya, ya tadi, jadi health marriage tadi gitu ya. Jadi dua-duanya jadi makin lengket. Begitu. Testi dari tetanggaku, suami istri usia hampir kepala 5, semenjak konsumsi Rosfi, hubungan suami istri jadi semakin harmonis.
Usia tak jadi masalah, malah makin mesra katanya. Asik. Keren. Dulu paling ogah minum jamu, tapi sejak kenal Rospi jadi bucin sama jamu. Ninda Netpreneur. Iya, karena sebenarnya Rospi itu jatuhnya jadi kayak jamu milenial ya. Jadi bukan yang pahit gitu ya. Aku sih memang belum pernah rasain. Cuman dari mencium baunya, melihat warnanya yang segar, pasti rasanya juga enak. Jadi nggak perlu lagi untuk akhirnya kalian anti-anti dengan minum jamu, karena justru jamu-jamu sekarang pun sudah diinovasikan. Salah satu adalah dengan Rospi, dibuat bubuk, dibikin di saset. Jadi juga kalian nggak usah kebom-bom jamu, nggak usah gendong-gendongin pakai apa sih botol jamu yang gede-gede itu, tapi simple, bisa dibawa kemana-mana, bahkan dibikin saset yang cakep banget, bisa taruh di tas, jadi kemanapun dimanapun tetap pasti bisa minum Rospi dengan rutin. Begitu. Tadi aku udah jelasin ya, Marfu Anasa. Pertanyaannya udah langsung aku jawab tadi. Alhamdulillah dok, berkah tahun baru saya kebanjiran orderan Rospi. Katanya buat stok liburan sama suami. Wah, bener juga. Coba kasih ya si Kinan ya, suruh minum ya. Masih hamil dia ya? Masih hamil nggak? Oke. Ada 2 kondisi kalian tidak boleh minum Rospi. Ya, pada saat lagi menstruasi sama sedang hamil. Jadi kita tunggu Kinan lahiran guys. Ya, lalu habis itu kita akan mention dia di Instagramnya WTV untuk suruh Kinan minum Rospi. Supaya saat lahiran cepet rapat lagi, Mas Aris cepet balik ke rumah. Terus habis itu kita lanjut. Lucu deh kalau terminum Rospi. Ada gila-gila kali gue minum Rospi. Oh ini. Wah ini gue mesti ini nih. Joko Nur Cahyo NASA. NASA Mart Support Team Pusat Jakarta sedang nonton bareng bersama Pak Syamsu. Kepala Pak Mas Gede. Oh banyak nih Mbak Rulis, Mbak Kiki. Halo semua, salam kenal. NASA Mart tuh berarti di kantor NASA? Kayaknya iya ya. Tolong banget NASA siapapun yang lagi nonton, tolong banget bilang Rospi udah harus jalan-jalan per Januari. Thank you. Bentar lagi anaknya Kinan meninggal dok. Hah? Wah, guys. Kinan keguguran. Udah dapat spoiler nih, gue dapat spoiler dari Rima Suci. Kalian buru-buru banget mulai episode depan, hari apa sih? Besok malam? Setiap hari Jumat ya? Besok malam kalian pantengin Instagramnya WTV, terus kalian mention, Kinan, buruan minum Rospi, Kinan, minum Rospi gitu. Supaya kita harus bantu Kinan untuk cepat rapat, cepat sehat, supaya Mas Aris balik. Assalamualaikum dok, senang sekali bisa ikutan lagi. Dokter mau tanya, apakah wanita yang udah umur 40 tahun kalau hamil lagi beresiko hoax? Soalnya sejak minum Rospi jadi lancar. Oh oke. Gini, semua wanita itu saat punya namanya usia yang reproduktif gitu ya, usia emas tanda petik yang tidak jadi resiko tinggi. Jadi kalau hamil terlalu muda atau terlalu tua itu menjadi kategori yang jadi beresiko tinggi. Di bawah 20 tahun ataupun memang di atas 35 atau bahkan di atas 40 tahun. Kenapa dibilang resiko tinggi? Karena itu membahayakan buat janin, membahayakan buat ibunya juga. Kalau kayak di bawah usia 20 tahun belum fit in ya rahimnya, maka kemungkinan keguguran, kemungkinan buat nutrisinya juga jadi nggak bagus, atau kemungkinan juga membahayakan dari ibu. Nah, begitu juga dengan yang di usia 40 tahun. Kalau hamil di atas 40 tahun, komplikasinya bisa lebih banyak. Potensi untuk menjadi komplikasi bisa lebih banyak. Ya, kayak misalnya hipertensi, lalu mungkin nanti jadi preeklamsi, dan lain-lain. Jadi penting banget juga untuk kalian mempertimbangkan usia kehamilan kalau bisa dalam usia-usia yang masih dalam kondisi bukan risiko tinggi. Di atas 20, di bawah 35 itu lebih baik. Gitu penjelasannya. Untuk gaya seks itu bisa ngaruh dengan kesehatan nggak sih dok? Kadang ada model gaya seks gitu. Ya udahlah kan gaya-gayaan, mah suka-suka lo sama suami kali, masa gue bahas juga. Yang penting lo pada nyaman aja, berdua happy. Semangat pagi, gimana kabarnya dok? Kok ngelihatnya ada yang beda ya dengan wajah dokter, tapi yang pasti makin cakep. Oh, minta hadiah lu. Udah habis hadiah gue. Makasih.
Kenapa jadi bahas layangan putus, Dok? Karena tema kita itu sex, love, dan health marriage. Dalam sebuah tayangan layangan putus itu adalah itu pas banget ya. Kan berarti kan nggak sehat marriage-nya. Terlepas dari si Aris yang gimana-gimana punya selingkuhan, menurutku Kinan juga harus sehat lahir dan batin. Nah, salah satu biar bisa sehat lahir dan batin, dibantu lahiriahnya dengan minum rospi secara rutin supaya kalian bisa tidak seperti Kinan. Karena tadi aja testimoninya udah jelas kan, kalau pas lagi minum rospi rapat, kenceng, maka suaminya juga nggak kemana-mana. Bukan akhirnya aku membela teman geng aku si Aris, tetapi jadi penting nih daripada kita marah-marah keluar, mending kita rapihin yang bagian dalam supaya kita menariknya lebih kelas, supaya suami nggak pergi betah di rumah. Makanya minum rospi. Gitu, jadi kenapa aku bahas layangan putus? Karena ada relate-nya nih sama rospi. Ada lagi nggak nih? Asli aku kemana-mana selalu bawa rospi, Dok, sasetan buat dikasih-kasih ke konsumen, teman, atau saudara, dan yang udah ngerasain merasa ketagihan. Ketagihan minum dan akhirnya order dong. Katanya berasa kesat, wangi, suami suka minta jatah lagi yang awalnya sudah agak malas berhubungan karena becek. Makasih Rospi, sumber rezekiku juga makin ganteng deh buat dokter. Makasih Yunita. Jangan kayak Aris ya dok, tentu tidak. Film Kina itu di TV apa sih dokter? Wah, ada yang belum tahu loh, di WTV katanya. Mau kasih testingan dok, saya habis keguguran langsung konsumsi Rospi, setelah 4 bulan dia langsung hamil lagi. Rospi emang keren banget, top banget, alhamdulillah. Aku dan suami selalu romantis sejak kenal Rospi. Bagus. Assalamualaikum Bunda Neneng. Assalamualaikum, saya dari Bekasi mau tanya Rospi untuk umur yang sudah menopause menyebabkan kering gak sih ke Miss V? Enggak dong, diminumin aja, nggak apa-apa. Ih, rame loh yang nonton ya hari ini. Aku mau temuin Kinan nih. Hah? Aku mau prospek biar mau konsumsi Rospi. Gih, Rica Ratri, silakan. Alamatnya di Bilangan Jakarta Selatan. Coba lu cari deh tuh, satu Jakarta lu ubek-ubek. Rospi bikin hubungan sama suami makin mesra, harmonis. Oke, good. Rosita Nasa. Saya juga mau kasih testimoni pribadi, Aida Mignon. Setelah aku melahirkan secara sesar, setelah nifas, selesai minum Rospi, dan alhamdulillah bisa haid secara teratur meski KB suntik 3 bulan. Wah, keren. Dompu NTB, wih jauh nih. Nana Mariana, hai Dompu. Oke. Lagi-lagi aku mau berpesan untuk siapapun yang lagi di kantor NASA yang sedang menonton, tolong banget, ini udah mau 2022 gitu ya. Kayak boleh gitu, vaksin yang udah pada lengkap. Ya, kota-kota yang mungkin sudah kondusif, bisa loh kayak dikonek-konekin sama tim Rospi buat jalan-jalan lagi. Kan kita kayak agak bosen nih ketemunya live-live doang. Bapak-bapak tidak mau ribet-ribet buat keluar kota. Mau kan? Karena yang penting kan prokes ya. Mau ada satpam yang nonton? Boleh tolong sampaikan. Resepsionis yang nonton? Boleh sampaikan. Bagian manapun deh yang lagi di kantor, tolong banget sampaikan ke yang bersangkutan gitu. Dr. Yusri mau jalan-jalan sama Rospi per Januari 2022. Thank you. Lanjut, pesan sponsor. Nih, Rospi disukai teman di Cina. Nah, kalau mungkin gak mau ke kota-kota terdekat, kita bisa ke luar negeri. Ya, gak apa-apa. Dan kalau ke kota kecil gak mau, kita ke kota besar, ke negara lain aja sekalian. Singapura, Hong Kong, Guangzhou, Nepal, Myanmar, New Delhi, Tokyo. Mana aja dah. Yang penting kita berangkat. Keluar dari Jogja pokoknya. Tuh, bapak-bapak NASA lihat, pengen juga ketemu langsung. Udah banyak banget, ditunggu kehadirannya di Solo lagi, Dok. Tuh banyak. Ya udah deh, paling dekat Solo aja lah, udah Klaten. Boyolali juga udah gak apa-apa dah. Buruan. Bantul Selatan kayak mohon maaf kita ketemu di Ring Road aja. Tuh, bikin roadshow lagi dong, Dok. Koju Banyuwangi lagi.
Nah, makanya kalian selain bantu Kinan buat minum Rosvi, kalian bantu gue juga untuk bisa roadshow. Caranya gampang, tolong serbu ke mitra-mitra terdekat. Request. Kalian jangan cuma request order Rosvi, tapi request roadshow. Ya, nih berapa yang nonton? 150 orang. Kagak mungkin kalau 150 orang ini pada request kagak dibikinin. Tapi harus 150 orang ini harus pada chat semua. Ya, pokoknya semua yang nonton ini nih 152 nih udah naik lagi nih. Semua yang lagi nonton, nih request ke apa namanya yang bisa kalian order ke stokisnya, kan biasa stokis kan yang paling gede ya. Request ke stokisnya, Mbak tolong sampaikan ke upline-nya bikin roadshow udah Yusri. Semua harus request sesering mungkin, di spam aja mereka supaya kita bisa ini lagi, apa namanya, bisa roadshow lagi. Ya, jadi kalian punya tugas 2 ya guys. Dari gue tugas kalian yang lagi nonton siang ini ada 2. Pertama, bantuin Kinan supaya minum Rosvi. Yang kedua, bantuin gue supaya roadshow. Oke, thank you. Tolong liatin dong pasien gue udah ada belum? Pasien gue udah ada belum coba? Tanyain sama Mbak Perawatnya. Udah ada pasien belum? Cikarang hadir. Oke, alhamdulillah beberapa hari yang ya udah naik, udah cari sini aja. Saya dapat orderan 10 box Rosvi langsung kirim ke Cina. Wih, 10 box ke Cina. Mbak siapa tuh tadi tuh? Mbak Meliana Zunika. Selamat ya Mbak, semangat terus. Semoga orderannya makin lancar. Ke Kapadokia aja dok, ajakinan. Oke. Kita soalnya ke Turki sekarang udah gak pakai visa. Udah. Jadi nanti gue ajakin Kinan. Terakhir nih aku bacain ya testimoni ya. Rosvi love banget. Tesi dari saya pribadi, saya yang kalau haid sampai pingsan gitu, waduh. Setelah minum Rosvi habis 4 saset, haidku bulan ini jadi nggak drama pingsan-pingsan lagi. Terus haidnya juga nggak kental banget kayak haid-haid bulan sebelumnya. Love banget. Thank you, bagus. Semua yang sudah di-share testimoni, thank you. Semoga itu bisa jadi inspirasi buat teman atau sahabat Rosvi yang lainnya juga. Ya, jadi jangan lupa tetap selalu, Rosvi itu bukan obat ya, aku selalu infoin ya, itu suplemen. Jadi kalian makin sering minum, makin rutin minum, makin konsumsi ya pasti makin baik dan makin kelihatan hasilnya atau khasiatnya. Jadi kalau lagi ada keluhan minum 2 saset, kalau gak ada keluhan maintenance saja minum sehari 1 saset aja sudah cukup gitu ya. Udah gitu ada 2 kondisi yang tidak boleh minum, aku wanti-wanti, aku ingat, aku reminder terus. Pertama pada saat hamil dan yang kedua pada saat menstruasi. Cuma 2 kondisi itu. Kondisi yang lain nggak ada, jadi silakan minum. Thank you banget yang udah nonton ya. Ini masih ada kuis-kuisnya. Silakan dilihat syarat dan ketentuan untuk dapat Rp250.000. Hadiah senilai Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Tadi udah 3 orang yang aku pilih di luar dari ini ya. Jadi yang belum kepilih jangan sedih, hapus air mata, banyakin sholawat. Ketemu lagi di live berikutnya. Thank you. Assalamualaikum.